Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Denai Refractionist Optician. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda, yaitunya membuat aksis lensa silindris tanpa menggunakan lensometer. Kalau dengan lensometer membuat aksis lensa silindris, saya yakin semua Anda bisa, karena semua sudah diajarkan dengan praktek lengkap di akademi. Tapi ketika pada kali ini kita ingin menentukan aksis lensa silindris tanpa lensometer, ini tidak diajarkan di akademi. Dan kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda cara untuk menentukan aksis lensa silindris tersebut, ya. Yang perlu sangat kita butuhkan adalah ini beberapa hal. Yang pertama kita butuhkan bentuk seperti ini. Ada garis hitam, ya, ada garis vertikal. Saya buat pada kertas putih dan ini ditempel di dinding. Tapi ini tidak harus seperti ini, ya. Anda bisa saja gunakan bidang vertikal yang ada di tempat kerja Anda, atau boleh juga tiang yang pokoknya berbentuk vertikal. Maka ke depan kita sebut dengan bidang vertikal, ya. Kita sebut dengan bidang vertikal saja. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan trial frame, ya. Trial frame, terus beberapa buah trial lens begini, sesuai dengan ukuran lensa silindris yang kita butuhkan. Selanjutnya kita perlu membutuhkan satu buah busur seperti ini. Saya sudah potong dia, sehingganya lebarnya kira-kira 32,5 mm atau sama dengan separuh daripada diameter lensa pada umumnya, yaitu 65 mm. Selanjutnya kita butuh satu buah spidol seperti ini, ya. Saya gunakan spidol seperti ini, ya. Dan tentunya kita membutuhkan lensa yang kita membuat aksisnya. Dengan catatan, lensa ini kita sudah harus tahu persis ukurannya, ya. Ukurannya sudah tepat, sudah pas, sudah akurat, ya. Pada kesempatan ini kita akan membuat aksis lensa silindris, yaitu seperti tertera di sini. Anda lihat di sini. Yang kanan Spherics minus 0,75, silindris minus setengah, aksis 90 derajat, ya. Sedangkan yang kiri Spherics minus 0,75, silindris minus 0,75, aksis 180 derajat, ya. Anda bisa lihat di sini, oke? Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktek ini. Yang pertama sekali kita pasangkan ke trial frame ini. Tentunya kita dahulukan yang kanan, ya. Ke trial frame ini adalah lensa trial lens, ya, sesuai dengan ukuran ini, ya, sesuai dengan ukuran yang kita terangkan ini. Di sini dikatakan minus setengah, minus 75, silindris setengah, aksis 90 derajat, oke. Nah, pada lensa kanan, oke. Ini lensa minus setengah, Anda lihat. Nah, minus 75, oke. Spherics. Selanjutnya lensa silindris minus setengah. Lensa silindris minus setengah, aksis 90 derajat. Oke. Anda lihat. Nih. Nah, nampak kan? Ini berarti sekarang pada trial frame ini, ya, pada trial frame ini terpasangkan pada sebelah kanannya, yaitu lensa Spherics minus 75, silindris minus setengah, aksis 90 derajat. Sesuai dengan lensa yang kita bikinkan aksisnya, ya, sesuai dengan lensa kita bikinkan aksisnya seperti ini, ya. Nah, selanjutnya dengan lensa yang tertera, yang terpasang pada trial frame ini, ya, kita amati bidang vertikal yang tadi saya sebutkan, ya. Kita amati bidang vertikal, kita lihat. Nah, sekarang kita sudah lihat bidang vertikal dengan menggunakan lensa Spherics minus 75, silindris minus setengah, aksis 90 derajat. Nah, setelah kita lihat pada posisi 90 derajat begini, sekarang coba kita putar, ya. Kita putar menjadi 180 derajat. Nah, kita putar begini. Maaf, kita putar menjadi 980 derajat atau kita putar 90 derajat, ya. Apa yang kita amati? Setelah kita putar 90 derajat, bidang vertikal kelihatannya seperti lebih menebal, ya. Kita ulang, ya. Ini pada posisi 90 derajat.
ya. Terus kita putar ke posisi 180 derajat. Kita amati bidang vertikal lebih menebal pada posisi setelah diputar 90 derajat. Artinya pada posisi Spheris minus 0,75, silindris minus setengah, aksis 90 derajat, bidang vertikal kelihatannya menipis atau kelihatannya lebih menyempit ya, lebih menyempit kelihatannya bidang vertikal ya. Itu jadi patokan kita. Nah, selanjutnya kita ambil lensa ya. Kita ambil lensa sesuai kebutuhan kita. Anda lihat di sini. Ini lensa kita adalah minus 75 silinder setengah ya. Anda lihat, minus 75 silinder setengah. Kita ambil lensa ini. Nah, dengan lensa ini kita amati lagi bidang vertikal tadi. Ya, Anda lihat, kita amati bidang vertikal. Karena lensa ini adalah lensa silindris, maka bidang vertikal tadi boleh jadi saja tidak akan terlihat vertikal, atau dia boleh miring ke kanan atau juga boleh jadi miring ke kiri ya. Kita perhatikan. Ternyata dia miring ke kiri. Maka kita putar dia sedemikian rupa, ya, kita putar dia sedemikian rupa sehingga bidang vertikal tadi pas dia. Maksudnya bidang vertikal itu sesuai efek yang kita lihat sama dengan bidang vertikal. Tidak ada terjadi bukan miring ke kanan atau juga bukan miring ke kiri. Setelah kita lihat posisi vertikal seperti ini dan bidang vertikal kita lihat nyata, pas, sempurna, coba kita putar 90 derajat ya. Kita putar 90 derajat. Lihat anak, kita putar 90 derajat, apa yang kita amati? Oke. Setelah kita putar 90 derajat, ternyata bidang vertikal menjadi lebih menyempit dia. Kita ulang ya, kita ulang. Maaf. Bukan. Sekarang pada kita lihat bidang vertikal sempurna, berdiri lurus sempurna. Ingat? Nah, sekarang kita ingin bagaimana kalau lensa ini kita putar 90 derajat. Kita putar ya, saya putar ya. Saya putar 90 derajat. Nah, kelihatan di sini bidang vertikal sepertinya menebal dia. Ingat ya, bidang vertikal kita lihat menebal. Berarti setelah kita putar 90 derajat berarti bidang vertikal menebal. Sementara tadi dikatakan pada trial frame kita lihat bidang vertikal tersebut menipis ketika aksis 90 derajat. Jadi kesimpulan kita apa? Kita mundurkan lagi untuk putarannya ke 90 derajat seperti tadi. Nah, jadi posisi awal kita lihat bidang vertikalnya sempurna, tidak ada miring kanan, tidak miring ke kiri, bersih. Dan tadi ketika kita putar 190 derajat dia menebal, berarti posisi ini adalah posisi aksis 90 derajat. Ya. Kenapa? Karena yang kita amati, ya, yang kita amati adalah sama dengan kita mengamati dengan menggunakan tadi lensa pada trial frame. Ingat ya. Jadi posisi ini adalah posisi aksis 90 derajat. Kenapa? Karena sesuai dengan yang kita amati dengan menggunakan lensa yang terpasang pada trial frame tadi, ya. Nah, setelah seperti ini, kita ambil penggaris tadi yang busur sepotong tadi. Kita ambil penggaris seperti ini, ya. Anda lihat. Kita lihat begini ya. Kita pasang begini, Anda lihat begini, ya. Terus kita arahkan lagi. Kita arahkan lagi sehingga terlihat posisinya sempurna ya. Tidak ada penyimpangan, tidak ada penyimpangannya. Tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Nah, setelah itu kita garis. Kita garis menggunakan spidol. Sekarang lensa sudah kita garis. Berarti lensa yang kita garis ini adalah lensa minus 75 silinder setengah aksis 90 derajat. Ini dia, kanan ya, ini sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan. Kita kasih tanda kanan, jangan nanti menimbulkan keraguan ya. Ini kanan. Oke. Berarti selesai sudah yang kanan ya. Sekarang lensa yang kiri. Kita pasangkan dulu
pada trial frame sebelah kiri, ya. Kita pasangkan pada trial frame sebelah kiri ukuran seperti yang kita inginkan. Anda lihat begini di sini 0,75 spares, sinus minus 0,75, aksis 180 derajat, ya. Kita pasangkan lensa trial frame, lensa trial lens ke bingkai trial frame ini, oke? Di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Ini minus 0,75, Anda lihat, ya, minus 0,75 spares, dan ini silindris. Silindris minus 0,75 dengan aksis 180 derajat. Anda bisa lihat, ya, Anda lihat sini, ya. Spares minus 0,75 bagian dalam, bagian luar silindris minus 0,75, aksis 180 derajat, ya. Oke. Nah, sekarang kita amati lagi bidang vertikal dengan menggunakan lensa sebelah kiri, ya, dengan menggunakan trial frame sebelah kiri yang sudah dipasangkan lensa sesuai dengan kebutuhan ukuran yang kita inginkan. Ya, kita amati bidang vertikal. Apa yang kita lihat? Kita lihat sekarang, ya, bidang vertikal kita lihat sekarang. Ya. Nah, sekarang kita ingin memutar, ya. Kita putar, kita sudah lihat sekarang begini, posisi bidang vertikal sudah lihat. Sekarang kita putar 90 derajat, ya. Oke. Dan kita amati, ternyata ketika kita putar 90 derajat, bidang vertikal menjadi lebih menipis dia, ya, lebih menyempit, ya. Sementara ketika posisi yang pertama tadi, bidang vertikal sepertinya lebih menebal, ya. Saya ulang. Sekarang kita melihat dengan lensa, ya, dengan lensa spares minus 0,75, silindris minus 75, aksis 140 derajat. Nah, setelah itu kita putar 90 derajat. Anda boleh mutar ke kiri, Anda juga boleh putar ke kanan, ya, silakan saja. Pokoknya Anda putar 90 derajat. Apa yang kita amati? Setelah kita putar 90 derajat, ternyata bidang vertikal menjadi menyempit, ya. Nah, jadi yang kita amati sekarang, ternyata kalau untuk aksis 180 derajat, bidang vertikal kelihatannya menebal, ya. Ingat, untuk posisi aksis 180 derajat, ternyata bidang vertikal kelihatannya menebal, ya. Itu jadi patokan kita. Nah, sekarang kita ambil lensa. Kita ambil lensa yang kita butuhkan, yang kita ingin buatkan aksisnya. Anda lihat. Ini lensa kita, ya. Ini lensa kita minus 0,75, silindris minus 0,75, ya. Ini lensanya. Ini lensanya. Nah, sekarang kita amati lagi, ya. Kita amati lagi bidang vertikal dengan lensa ini, ya. Anda kita lihat. Nah, ternyata dia miring ke kanan, kita lihat. Ternyata bidang vertikal terlihat miring ke kanan. Maka kita putar dia ke kiri, ya. Kita putar ke kiri. Sehingga dia lurus, ya. Sehingga bidang vertikal terlihat lurus sempurna. Oke? Nah, setelah itu, setelah ini posisi ini kita lihat, kita putar dia. Kita putar lagi lensa ini 90 derajat. Anda boleh putar ke kiri, Anda juga boleh putar ke kanan, ya. Saya lebih cenderung putar ke kanan saja. Saya putar karena seputar 90 derajat. Saya putar, ya. Oh ya, ternyata setelah saya putar ke kanan 90 derajat, bidang vertikal kelihatannya menyempit, ya. Bidang vertikal kelihatannya mengecil, ya. Mengecil, ya, bidang vertikal. Kita ulang. Kita kembali lagi ke posisi tadi. Ini posisi yang pertama. Bidang vertikal terlihat menebal, ya. Sementara setelah kita putar 190 derajat, bukan 190 derajat ke kanan, ternyata bidang vertikal menjadi menyempit, mengecil. Sementara tadi kita ingat, ketika kita menggunakan trial frame, untuk posisi aksis 180 derajat, bidang vertikal mestinya menebal, ya. Berarti kita kembalikan lagi 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan lensa ini, bidang vertikal sudah kelihatan menebal. Berarti posisi ini adalah posisi aksis 180 derajat, ya. Nah, seperti tadi kita garis tandakan lagi dengan menggunakan busur telepotong tadi. Kita tandakan begini, Anda lihat, ya. Anda lihat begini, ini saya tandakan begini, ya. Saya pasang begini, ya. Nah, kita lihat.
kita lihat dengan posisi sempurna ya, artinya bidang vertikal terlihat lurus. Bidang vertikal terlihat lurus. Maka setelah itu kita garis. Ya. Ingat, bidang vertikal terlihat lurus dan menebal. Ingat, menebal ya. Kita buat garis. Nah, ini dia garis. Ini kita sudah gariskan ya. Kita sudah gariskan lensa ini. Berarti lensa yang kita sekarang sudah kita garis ini berarti lensanya spherics minus 0,75, silindris minus 0,75, aksis 180 derajat. Ya. Nah, kita kasih tanda L. Jangan nanti supaya kita tidak ragu ya. Tanda L berarti ini lensa kiri. Oke, lihat di sini ya. Oke. Nah, ini berarti sudah selesai kerjaan kita, ya. Lensa kanan sudah selesai. Ya, lensa kanan tadi sudah selesai. Dan lensa kiri juga sudah selesai. Sekiranya Anda ingin membuktikan betulkah ini atau tidak aksis ini sesuai kita sebutkan tadi, boleh Anda mengeceknya dengan lensometer. Ya, Anda boleh cek dengan lensometer. Jadi ini saya sudah buktikan cukup lama, ya. Saya menggunakan seperti ini, saya rasa ya sudah sekitar belasan tahun saya gunakan begini. Karena yang pertama, waktu itu lensometer saya bermasalah. Jadi saya coba solusi yang lain, maka saya dapatkan teori seperti ini. Dan hasilnya akurat, tidak ada masalah. Tepat, aksisnya tepat. Aksis tepat 190 derajat dan tepat juga 90 derajat. Ya. Demikianlah video saya kali ini, ya, dengan video saya kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Boleh jadi ini kita ketemu dengan bagaimana caranya membuat aksis yang oblik, ya. Yang bukan 90 juga bukan 180 derajat. Ya. Karena 90 dan 180 derajat ternyata mungkin agak lebih mudah ketimbang oblik. Saya akui saya tidak bisa langsung bisa pas ya menggunakan cara begini, tidak bisa langsung pas. Saya butuh waktu lama juga untuk bisa membuat akses ini lebih sempurna. Jadi saya yakin sekiranya Anda untuk pertama kali mungkin Anda akan ya ragu-ragu atau bagaimana, atau Anda belum mendapatkan hasil yang aktual, yang bagus. Maka setelah berulang kali Anda cobakan, saya yakin Anda akan bisa membuat akses seperti ini. Jadi walhasil meskipun lensometer Anda mungkin sedang bermasalah dan segala macam, ya Anda tidak akan repot lagi untuk menentukan aksis lensa silinder single vision. Ya, saya katakan single vision ya, karena kalau bifokal atau progresif tak perlu lagi kita ngukur-ngukur, tak perlu lagi kita menentukan aksis, karena sudah tersedia, aksis sudah tersedia. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Ya, sekiranya Anda senang, jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Demikian, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.